Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melihat perbandingan kedua kota di Pulau Sumatera, yaitu Kota Medan dan Kota Pekanbaru. Kota Medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Kedua kota ini sama-sama disebut atau dijuluki sebagai Kota Melayu. Ini karena suku atau etnis asli dari kedua kota ini adalah suku Melayu Deli untuk Kota Medan dan juga Melayu Riau untuk Kota Pekanbaru. Nah, bagaimana perbandingan dari kedua kota ini? Mari kita lihat dan bahas satu persatu. Let's check this one out. Selamat datang di Kota Medan. Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat, dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Medan yaitu sebanyak 2,4 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 9.522 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan luas Kota Medan yaitu 26.510 hektar atau 265 km persegi atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1590. Ini berawal dari sejarah Kota Medan yang dulunya merupakan sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Pepura. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Kerasidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang sangat penting di luar Pulau Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Menurut Bappenas, Medan saat ini merupakan salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan kota Makassar. Kota Medan adalah kota multi-etnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain suku Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Kota Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing, dan suku India. Mayoritas penduduk Kota Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai kota Medan. Di samping kantor-kantor pemerintahan provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Secara administratif, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, sedangkan di sebelah timur, selatan, dan barat, Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Ini artinya, secara daratan Kota Medan dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang. Secara geografis, Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Deli Serdang, Labuan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai, dan lainnya. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu, sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka,
Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang atau pintu masuk kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri atau ekspor dan impor. Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat kota Medan pada saat ini. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, Medan memiliki iklim hutan hujan tropis dengan musim kemarau yang tidak jelas. Suhu di kota Medan rata-rata sekitar 28 derajat Celcius sepanjang tahunnya. Presipitasi tahunan di Medan sekitar 2.200 mm. Jika disatukan dengan kawasan metropolitannya, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, penduduk Kota Medan mencapai 4.144.000 jiwa. Dengan demikian, Kota Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Sumatera dan keempat di Indonesia. Kota Medan memiliki beragam etnis atau suku bangsa dengan mayoritas penduduk beretnis Batak, Jawa, Tionghoa, dan Minangkabau. Adapun etnis aslinya adalah suku Melayu dan suku Karo bagian Jahe atau pesisir. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja, dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota Medan. Secara presentasi, kota Medan didominasi oleh suku Batak yang meliputi Batak Toba, Simalungun, Mandailing, Karo, dan Pakpak, yaitu sebanyak 34,70%. Kemudian suku Jawa sebanyak 33,3%, suku Tionghoa sebanyak 10,65%, kemudian suku Minangkabau sebanyak 7,6%, Melayu 6,59%, Aceh 2,78%, Nias sebanyak 0,69%, dan suku lainnya sebanyak 3,96%. Selain multi etnis, kota Medan juga dikenal dengan kota yang beragam agama. Meskipun demikian, warga kota Medan tetap menjaga perdamaian dan kerukunan, meskipun berbeda keyakinan. Berdasarkan data sensus kota Medan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kota Medan menganut agama Islam, yakni sebanyak 64%. Kemudian disusul oleh Kristen sebanyak 26%, Buddha 8,2%, Hindu 1%, dan Konghucu 0,06%. Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Misalnya, pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Setelah kemerdekaan, sektor perdagangan secara konsisten didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik dikuasai oleh orang-orang Melayu dan Mandailing. Sedangkan profesi yang memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi seperti pengacara, dokter, notaris, dan wartawan mayoritas digeluti oleh orang Batak Toba dan Minangkabau. Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli kota, banyak yang tinggal di pinggiran kota seperti Belawan, Denai, dan Marelan. Etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar hidup di bidang perdagangan, 75%-nya dari mereka tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Pemukiman orang Tionghoa dan Minangkabau sejalan dengan arah pemekaran dan perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Orang Mandailing juga memilih tinggal di pinggiran kota yang lebih nyaman. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat Mandailing untuk menjual rumah dan tanah mereka di tengah kota, seperti di Kampung Masjid, Kota Maksum, dan Sungai Mati. Sedangkan pemukiman orang Karo dan Batak Toba kebanyakan berada di bagian selatan kota Medan, seperti Simalingkar atau Padang Bulan. Hal tersebut dikarenakan jarak antara kota Medan, wilayah selatan, lebih dekat dengan kampung halaman mereka dibandingkan pusat kota maupun wilayah pesisir. Di kota Medan terdapat banyak bangunan-bangunan tua yang masih menyisakan arsitektur khas Belanda. Contohnya, Gedung Balai Kota Lama, Kantor Pos Medan, Menara Air Tirtanadi, titik gantung, sebuah jembatan di atas rel kereta api. Selain itu ada juga kantor pos, Bank Indonesia, Gedung London Sumatera, dan bangunan tua di daerah Kesawan. Selain itu masih ada berbagai bangunan bersejarah lainnya, yaitu Istana Maimun, Masjid Raya Medan, Masjid Raya Al-Osmani, dan juga Rumah Jong Afi di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani.
Daerah Kesawan masih menyisakan bangunan-bangunan tua seperti bangunan PT London Sumatera dan ruko-ruko tua seperti yang bisa ditemukan di Penang, Malaysia ataupun Singapura. Ruko-ruko ini kini telah disulap menjadi sebuah pusat jajanan makanan yang ramai pada malam hari. Pada saat ini, pemerintah kota merencanakan Kota Medan sebagai kota pusat perbelanjaan dan makanan. Diharapkan dengan adanya program ini akan menambah arus kunjungan dan lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan. Selamat datang di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru terletak di tepian Sungai Siak yang pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar atau pekan yang bernama Payung Sekaki atau Senapela. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi kota Pekanbaru berada pada lingkar pengaruh Kesultanan Siak dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang secara luas dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern. Hari jadi kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Pekanbaru menjadi sebuah kota kecil pada tahun 1948 dan kota peraja pada tahun 1956. Sebelum ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang pada tahun 1959. Perekonomian Kota Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Kota ini memiliki sebuah bandar udara internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, serta 2 pelabuhan. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan dan 83 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.074.000 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.700 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Kota Medan, Kota Palembang, dan Kota Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru yang cukup besar ini juga menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 km persegi atau 63.230 hektar. Ini menjadikan Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota terluas di Pulau Sumatera, bahkan salah satu terluas di Indonesia. Kota Pekanbaru adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari berbagai macam budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain suku Melayu sebagai suku asli, Kota Pekanbaru juga didominasi oleh suku lainnya seperti Minangkabau, Jawa, dan Batak. Suku Minangkabau merupakan menjadi suku mayoritas atau terbesar pertama di Kota Pekanbaru dengan persentase sekitar 40%, diikuti dengan suku Melayu sebanyak 26%, sedangkan suku Jawa sebanyak 16% dan diikuti dengan suku Batak sebanyak 12%. Sedangkan agama Islam merupakan agama yang paling dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, yakni sebanyak 84%. Diikuti dengan Kristen sebanyak 12% dan sebagian lagi sisanya memeluk agama Buddha, Konghucu, dan Hindu. Etnis Minangkabau umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan bahasa Minang sebagai bahasa pasar dan pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk Kota Pekanbaru, serta juga bahasa Melayu lokal yang kurang dominan tetapi tetap bahasa Indonesia utama untuk bahasa persatuan komunikasi antar suku. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959 memiliki andil besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi.
Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau seperti dari Selat Panjang, Bengkalis, dan Bagan Si Api-Api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium, dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga saat ini. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang. Sebagian mereka juga sekaligus sebagai romusah dalam pembangunan jalur kereta api Kota Pekanbaru dan Muaro. Sampai pada tahun 1950, kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun, perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota. Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi membuka banyak peluang pekerjaan. Hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI, eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Khairudin Nasution menjadi penguasa Perang Riau Daratan. Perkembangan Kota Pekanbaru pada awalnya juga tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar atau pekan bagi para pedagang suku Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Sultan Siak keempat Sultan Alamuddin Syah memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari Kesultanan Siak yang terdiri dari datuk 4 suku yakni Pesisir, 50, Tanah Datar, dan Kampar, kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan kemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959. Sebelumnya, ibu kota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. Dengan wilayah administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar 34-35,6 derajat Celcius dan suhu minimum antara 20-23 derajat Celcius. Pada saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekan Sikawan, Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp, dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada zaman dahulu memberikan andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa pada saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama di kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mall Pekanbaru, Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Robinson, Transmart Pekanbaru, dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan. Di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri antara lain adalah Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan atau Pasar Kodim, Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar 50, dan Pasar Cipuan. Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara, dan Jambi di sebelah selatan.
Terminal Bandaraya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota dan antar provinsi yang telah direncanakan pemerintah setempat menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan. Bandara Sultan Syarif Qasim II menjadi salah satu bandara udara sibuk di Pulau Sumatera. Berdasarkan data yang diperoleh dari Angkasa Pura II, pada tahun 2018, penumpang yang melalui bandara ini mencapai angka 1.259.000 penumpang per tahun. Selain itu, Kota Pekanbaru juga terdapat pelabuhan yang terletak di tepian Sungai Siak dan berjarak 96 mil ke muara sungai, menjadi sarana transportasi untuk komoditas ekspor seperti kelapa sawit. Pelabuhan ini juga menghubungkan Pekanbaru dengan kawasan di pesisir Provinsi Riau, seperti Selat Panjang, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Sungai Pakning, dan lain sebagainya, serta kota-kota di Kepulauan Riau seperti Tanjung Pinang dan Kota Batam. Selain itu, Transmetro Pekanbaru merupakan sarana transportasi massal jalur darat di Kota Pekanbaru, sekaligus sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemacetan di Kota Pekanbaru. Untuk sektor wisata dan budaya, Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu. Di antaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di Jalan Diponegoro. Kemudian di Jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau. Gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pergelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ada juga Museum Sang Nila Utama yang merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah seni dan budaya Melayu. Museum ini menyandang nama seorang tokoh legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri negara Singapura. Pada kawasan Senepelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Alam. Dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2011, masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk pertama kalinya mengadakan pesta budaya Tabui di Kota Pekanbaru. Seperti hal di daerah asalnya, perayaan ini diselenggarakan pada bulan Muharram untuk memperingati peristiwa pertempuran Karbala. Meski bukan tradisi lokal, hal ini menunjukkan keanekaragaman sekaligus salah satu event untuk pengembangan sektor pariwisata di Kota Pekanbaru. Sementara setiap tahunnya, komunitas Tionghoa di Pekanbaru juga menyelenggarakan perayaan Tahun Baru Imlek, kemudian ditutup dengan perayaan Cap Gome. Pesta ini pada umumnya dipusatkan di kawasan Senepelan, terutama pada beberapa vihara besar seperti Vihara Dharma Loka atau Vihara Tridharma Dewi Sakti.